Mas, saya masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi ini saya pengen banget nanya nih sama Ustadz Syam nih. Ustadz, kita bicara soal memperbaiki sholat, ada beberapa orang yang memang sudah ikhtiar semaksimal mungkin supaya sholatnya jadi khusyuk, jadi lebih baik. Tapi mohon maaf, mungkin ada beberapa orang ini yang sholatnya udah khusyuk, udah diperbaiki, tapi dia belum meninggalkan maksiat. Dia masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Nah ini gimana nih hukumnya? Apakah sholatnya tetap diterima atau pahala sholatnya hilang karena dia bermaksiat? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani Hashim, Mas Mikdad. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, ingkar. Maka subhanallah, tapi ternyata pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang melaksanakan salat, mendirikan salat, akan tetapi masih bermaksiat di luar salat tersebut. Jangankan di luar salat, di dalam salat pun masih ada orang yang bermaksiat. Salat itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di dalam salat kita masih mengingat yang lain loh. Di dalam sholat pun kita masih mikirin yang lain. Itulah kenapa ulama kita mengingatkan bahwasanya setelah sholat apa yang pertama kita baca? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa orang mohon ampun? Udah sholat kok bukan baca alhamdulillah, udah sholat kok bukan baca yang lain, tapi bacanya astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena seakan-akan dia minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Jangankan di luar sholat aku bermaksiat, di dalam sholat pun aku masih nggak ingat sama kamu. Jangankan di luar sholat aku ingat kamu, dalam sholat pun aku masih belum mengingatmu ya Allah. Maka subhanallah, sholat itu sejatinya kata Al-Quran kalau didirikan dengan benar maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mencegah si pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana cara kita memulainya? Mulailah dengan sholatnya. Jangan sholat di tengah jalan. Kenapa sholat di tengah jalan itu? Sholat di tengah jalan itu fahsya. Kenapa fahsya? Karena mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Sholat dengan pakaian yang tidak baik itu juga fahsya. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Sholat belum bersih-bersih, masih bau badan, itu juga mengganggu orang lain. Maka itu udah berbuat fahsya, maka itu udah berbuat mungkar. Maka subhanallah, perbaiki sholat kita. Kalau masih ada orang yang sholatnya rajin, tapi gibahnya juga luar biasa meningkat gitu ya. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi fitnahnya, adu dombanya juga masih jalan. Ada orang sholatnya rajin, tapi Masya Allah masih minum khamr saja. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau dia sudah mengikuti rukun sholat, kalau sudah dia mengikuti syarat sah sholatnya secara fikih. Sah sholatnya secara fikih, tapi urusan diterima nggak diterima urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengikuti secara syariat bagaimana sholat itu, tapi urusan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau sia-sia itu kita nggak pernah tahu. Yang jelas buat teman-teman yang masih bermaksiat, yang masih melakukan kesalahan, kita tidak pernah lepas daripada kesalahan. Jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin sholat. Nggak peduli misalnya ada teman-teman, Ustaz saya masih nggak bisa ninggalin minuman keras. Ya udah, yang penting la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati salat dalam keadaan mabuk. Ya udah, kalau begitu mabuknya kapan? Tapi ini seperti orang-orang jahiliyah pada dahulu kala. Tapi enggak apa-apa, bagi orang-orang yang mau mencoba salat, cobalah salat. Ustaz saya belum bisa sempurna salatnya, belum istiqamah. Coba salat, perbaiki salatmu. Insya Allah dengan engkau bersungguh-sungguh salat, dengan kita bersungguh-sungguh mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencegah perbuatan keji dan mungkar daripada diri kita insya Allah. Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa. Karena ada juga orang-orang yang mengatakan saya terlanjur pendosa nggak usah sholat. Jangan Nah, begitu. itu malah Tetap lebih parah sholat. lagi ya. Iya. Jadi untuk jamaah yang punya keluarga, misalnya kita tahu dia masih bermaksiat, tapi kalau misalnya dia ada keinginan untuk sholat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Insya dia ya. Allah. Masya Allah.